warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Semua ada di seluruh kelasnya. Jadi selamat siang semuanya. Sudah makan siang semua? Apa kabar hari ini? Sehat? Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengetahui organ-organ apa saja di sistem pencernaan manusia, dan yang kedua kita akan mengetahui struktur dan fungsi dari organ sistem pencernaan manusia tersebut. Oke, jadi anak-anak, setiap kita makan, pasti kita akan memproses makanan yang lebih besar menjadi potongan kecil hingga menjadi serpihan-serpihan, hingga makanan tersebut bisa terurai menjadi zat-zat yang bisa dipakai di dalam tubuh kita. Nah, peristiwa tersebut itu dinamakan sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan di dalam tubuh kita. Dalam menjalankan prosesnya, sistem pencernaan ini ada namanya alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya saluran pencernaan, dan yang kedua namanya kelenjar pencernaan. Nah, untuk saluran pencernaan, saluran inilah yang memproses langsung sistem pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Adapun serangkaian organ yang ada di dalam saluran pencernaan meliputi yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ini tidak melakukan proses pencernaan secara langsung, namun turut membantu dalam sistem pencernaan kita, yaitu fungsi dari kelenjar pencernaan ini untuk menghasilkan enzim-enzim yang dipakai secara kimiawi nantinya. Adapun organ-organ yang terdapat di dalam kelenjar pencernaan ada tiga. Yang pertama hati. Hati berfungsi untuk membantu proses sistem pencernaan makanan dan memproduksi empedu. Yang kedua ada namanya empedu. Empedu berfungsi untuk mengoptimalkan sistem pencernaan makanan di dalam tubuh kita dan menghancurkan. Yang ketiga ada namanya pankreas. Di dalam pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan enzim dan nantinya akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Pada saat ini atau pada sekarang ini kita fokus ke saluran pencernaan yang melakukan proses secara langsung. Jadi di sini Bapak mempunyai alat peraga. Lihat prosesnya di sini ya. Bisa lihat nggak? Bisa ya. Baik. Untuk alur yang pertama itu ada namanya rongga mulut. Jadi rongga mulut inilah proses sistem pencernaan makanan pertama sekali masuk. Fungsi dari rongga mulut ini adalah menjalankan proses mekanik dan kimiawi. Proses mekanik ini proses yang dilakukan oleh gigi. Makanan akan dikunyah oleh gigi, kemudian akan diproses secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan dari air liur. Kemudian lidah akan mendorong makanan tersebut menuju ke organ yang kedua, namanya kerongkongan. Nama lain dari kerongkongan ini adalah esofagus. Di dalam kerongkongan ini berfungsi untuk sebagai jalan penghubung antara makanan yang telah dikunyah oleh mulut menuju ke lambung. Dan di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang dilakukan oleh otot kerongkongan. Setelah itu makanan akan menuju ke yang warna hijau ini, yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi juga proses mekanik dan kimiawi. Proses mekanik ini dilakukan oleh otot-otot lambung. Makanan akan dihancurkan oleh otot-otot lambung. Setelah itu makanan akan dilumatkan oleh enzim-enzim yang berada di lambung. Salah satunya itu enzim HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri natal di dalam makanan di dalam lambung. Setelah itu makanan akan menuju ke namanya usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari nutrisi makanan yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Makanya kita bisa mendapatkan energi ini, energi, karbohidrat dan sebagainya itu berasal dari usus halus. Nah, setelah itu makanan yang tidak terserap sari-sari makanannya akan masuk ke dalam namanya usus besar. Nah, di dalam usus besar inilah makanan yang tidak terserap atau nama lainnya ampas akan dilakukan proses pembusukan makanan oleh bakteri baik bernama Escherichia coli dan setelah itu makanan akan menjadi fases atau tinja. Setelah itu di dalam usus besar, ujung dari usus besar ada namanya rektum. Rektum adalah tempat sementara penyimpanan fases tinja tadi. Nanti rektum memberikan sinyal kapan harus keluar. Nah, yang terakhir terakhir jalan yang satu tadi yang bernama anus. Jadi anus fungsinya sebagai jalan keluarnya fases atau tinja. Bagaimana penjelasan Bapak? Sudah dapat dipahami? Oke, baik. Sekarang Bapak akan meminta kalian membagi
4 kelompok sesuai dekatan saja fungsinya ya. Di sini ada LKPD. Nanti silakan kalian satu kelompok beranggotakan 5 orang. Silakan kalian buka halaman pertama. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti silakan kalian diskusi. Bapak beri waktu sekitar 2 menit cukup ya, 2 menit untuk mengisi pertanyaan ini. Paham? Oke, baik. Kelompok 1 mungkin ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik. Bapak beri waktu sekitar 2 menit lah ya. Silakan isi. Nantinya salah satu kelompok antara kalian berdua Bapak minta maju ke depan untuk presentasi hasilnya. Silakan tulisnya. Ya. Oke, selesai? Belum, Pak. Oke, selesai semua ya. Oke, sekarang Bapak tunjuk satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin kelompok ada yang berani maju? Kelompok 1? Ya. Oke, baik. Silakan Mona. Yang lain simak ya. Baik, yang pertama itu ada rongga mulut fungsinya untuk menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan. Lalu yang kedua ada kerongkongan yang berguna sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah lambung berguna untuk memproses makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Lalu yang keempat usus halus berguna untuk menyerap sari-sari nutrisi dari makanan. Selanjutnya usus besar berguna untuk tempat penyimpanan sisa-sisa pencernaan makanan yang akan mengalami pembusukan oleh bakteri. Lalu yang terakhir ada anus sebagai jalan keluarnya bagus atau tidak. Oke, bagus. Benar semua? Benar enggak? Benar. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kemana? Nah, sekarang sepertinya kalian sudah paham. Tapi barangkali ada yang masih bingung dalam materi kita pada hari ini. Bapak persilakan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Jelaskan. Oke, bagus pertanyaan sekali. Jadi proses mekanik itu ya pengubahan makanan dari berbentuk dasar menjadi berbentuk kecil yang dibantu oleh organ-organ pencernaan, salah satunya itu ada gigi dan otot lambung ya. Sementara kimiawi itu pelarutan makanan sekar yang dilakukan oleh enzim yang membuat makanan dari bermolekul besar menjadi molekul kecil. Paham? Ada lagi yang bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Bapak gantian akan mengevaluasi kalian. Bapak yuk satu perwakilan kelompok ini untuk menjawab pertanyaan lisan saja secara cepat. Paham? Oke, mungkin dari kelompok 1 ingin pertanyaan ke Wiranti deh. Wiranti, sebutkan alur proses pencernaan makanan tadi mulai dari awal hingga akhir. Ya. Ya. Oke, baik. Bagus ya. Kelompok 2. Mungkin Bapak tunjuk ke Aisyah. Aisyah, coba jelaskan usus halus. Benar? Oke, benar. Kelompok 3. Willy deh, jawab deh. Apa Willy? Coba sebutkan kelenjar di organ kelenjar yang kelompok tadi di dalam kerongkongan itu ada namanya gerakan napas makanan. Itu disebut apa ya? Peristaltik. Benar? Benar. Peristaltik. Oke, baik. Sepertinya kalian semua sudah paham. Bagus. Nah, sekarang untuk tugas minggu depan, Bapak pilih dulu sebentar KPI-nya. Nah, nanti Bapak minta kalian berkelompok kembali ya. Tugas minggu depan lihat di halaman ketiga KPD kalian, yaitu ada membuat peraga sistem pencernaan manusia. Silakan kalian berkelompok buat alat peraganya. Silakan turuti perintahnya di dalam KPD ini dikumpul minggu depan. Paham? Paham. Oke, baik. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup. Sepertinya kalian sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak kira pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.